Oke. Jadi tidak ada materi lagi, kalian fokus ke pembuatan ini ya, pembuatan artikel ilmiahnya ya. Seperti biasa nanti saya akan repost ya kehadiran kalian di LMS. Nah, jadi nanti akan kelihatan siapa yang tidak hadir, siapa yang bermasalah nilainya. Oke. Itu saja untuk hari ini ya. Boleh istirahat, boleh berkoordinasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan proyek akhir mata kuliah machine learning, pengolahan citra ya. Jika ada pertanyaan silakan. Ibu, permisi izin bertanya. Ya, boleh. Ini sebentar, Bu. Untuk di pengisian formnya itu kan untuk 3 kelompok doang ya, Bu. 3 anggota per kelompok ya, Bu. Cuman kebanyakan dari kami kelompoknya ada 4 orang, Bu. Gimana ya? Gimana? Iya, jadi anggota per kelompok di beberapa kelompok ada yang berempat, Bu. Berapa orang yang berempat? Kemarin kan bertiga ya? Oh, soalnya kemarin Ibu bilang untuk jurnal ini satu kelompok 4 orang, Bu. Makanya udah pada rombak kelompok. Kecuali yang ini, yang berlebih, maka boleh berempat. Misalnya ada yang tidak punya kelompok sama sekali, itu boleh berempat. Tapi diusahakan bertiga gitu. Gimana? Berarti diubah lagi, Bu. Kemarin udah berempat, emangnya saya Iya, kayaknya Bu. Udah berempat, Bu. Iya, Bu, semuanya udah berempat, Bu, rata-rata. Ada satu kelompok yang sisanya berlima jadinya, Bu. Karena semuanya berempat. Saya kayaknya di kelompok-kelompok tugas nggak pernah bilang berempat, kecuali yang tidak dapat kelompok gitu. Biasanya bertiga. Karena berempat kebanyakan untuk jurnal. Jadi ya. Kemarin itu emang sudah bertiga kelompoknya, mengikuti kelompok yang basis data semester lalu. Terus kemudian Ibu bilang katanya satu kelompok jadi berempat aja. Jadi makanya kita ngerombak ulang lagi, nambah jadi berempat. Nah, saya kayaknya nggak mungkin bilang gitu, karena saya pasti berempat itu hanya saya bolehkan jika kelebihan gitu ya, nggak ada lagi gitu. Karena berempat itu kebesaran, biasanya di jurnal itu hanya bertiga. Berempat itu kebesaran gitu. Gimana? Emang sudah dibuat jurnalnya? Kayaknya pada belum juga. Udah pada dari judulnya, Bu. Ya kan baru judul, bisa di ini lagi orangnya, bisa dirombak lagi ya. Boleh berempat, itu hanya untuk yang kelebihan. Tapi idealnya bertiga, karena biasanya jurnal itu bertiga ya. Jarang sih yang banyak-banyak itu, ada juga yang banyak-banyak tapi ya ujung-ujungnya cuma nebeng nama. Tapi kalau bertiga ya, nih bertiga itu biasanya satu orang ketua, 2 orang lagi, satunya lagi programming, misalnya nyari dataset dan segala macamnya, satunya lagi itu bikin bantuin bikin ininya gitu, bantuin naskahnya gitu. Di pas pembagiannya kalau berempat, nah yang satu ini kerjaannya apa gitu, nggak imbang nanti gitu. Terlalu besar untuk kelompok kalau berempat untuk tugas akhir, kecuali kayak bikin aplikasi, nah bikin website gitu kan butuh banyak orang. Kenapa butuh banyak orang? Mungkin ya front end-nya gitu ya. Modul-modul bikin ininya kan banyak, kemudian asetnya ya. Nah, itu butuh lebih dari, tapi kalau cuma naskah, nanti saya yakin satu orangnya itu ya kalau bisa sih berdua gitu ya. Atau sendiri juga boleh gitu, ini nilainya lebih bagus. Tapi kalau nulis naskah, nanti cuman kopas-kopas gitu ya. Kayak kemarin lagi tuh jurnal yang awal-awal gitu ya, semuanya kopas-kopas, daftar pustakanya penuh. Ternyatanya ini cuman asal nulis, nggak ada yang benar satupun ininya jurnalnya yang kemarin itu. Nah, ini saya berikan contoh ya untuk jurnal saya yang pernah terbit. Sebentar. Ini dari Google Scholar saya, ini boleh ya, ini contohnya juga pas ya. Tentang image processing-nya ada gitu ya, pengolahan citra juga masuk di sini.
Mohon maaf Ibu. Ya. Waktu itu saya kan PJ-nya Bu ya. Waktu Uh-uh. itu saya ngechat Ibu katanya yang waktu apa? Kan saya nanya Siapa? Bu yang 5 kan Siapa nih satu yang mau? Haikal Bu. Ya kan? Uh-uh. Iya Bu. Waktu itu saya nanya yang kan satu prodi itu ada 53 orang Bu. Nah itu ada satu kelompok yang berisi 5 orang Bu. Itu di tanggal tanggal 20 sebenarnya. Oh, Haikal buatnya berempat. Iya Bu, enggak Bu, waktu itu saya nanya Ibu. Oke, kalau berempat berarti semuanya ini ya, nggak boleh review, nggak boleh literatur review aja, harus pengolahan citranya. Oke, ya sudah. Kalau memang udah diinikan, malah jadinya ini ya, jadi nanti nggak kerja itu loh. Itu yang saya ini kan, saya nggak suka kalau terlalu besar itu kelompoknya. Berarti tetap dirombak atau gimana Bu? Kalau pasti pada belum ngerjain kan kalian teman-teman ini, cuman bagi-bagi kelompok aja ya, belum ngerjain sama sekali karena kan baru hari ini tuh diinikan. Ini saya tambahin dulu ya. Ini boleh lihat ya contoh jurnal saya ini, kalau di evaluasi EDOM itu ya hasil penelitian dosen ya, ini contoh jurnal image processing ya, pengolahan citra dengan CNN. Nah, ini penelitian saya. Saya berikan di sini linknya. Jadi silakan di-download aja. Dia free karena gratis. Karena dia tentang COVID jadi gratis gitu ya. Kalau di IEEE ini biasanya kalau dari yang bukan COVID biasanya itu berbayar. Jadi ini kalian bisa download bebas ini downloadnya ya. Ini udah saya tambahkan contoh. Jadi saya ambil aja sekarang. Enaknya itu kalau IEEE yang fit, ini topiknya tentang COVID waktu itu saya ambil sebentar, buka dulu. Nah, saya tidak mau kalian buat papernya asal-asalan kayak semester lalu gitu ya, citasinya asal-asal nebeng gitu ya, nggak kayak gitu. Nah, di ini saya bikinnya untuk jurnal yang di luar ya, udah internasional. Jadi ini ada semacam introduction atau permasalahan. Jadi nanti ini saya bikinnya kan bahasa Inggris. Nah, untuk teman-teman itu cukup bahasa Indonesia saja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi format-formatnya silakan diikuti dengan format jurnal yang kalian acu. Nah, ini saya sedikit tentang permasalahan COVID gitu ya, saya inikan, kemudian saya kaitkan dengan bagaimana sih caranya supaya cepat untuk mendeteksi paru-paru yang teridentifikasi COVID dengan yang bukan ya. Jadi saya punya data yang sudah dilabeli yang COVID dengan yang bukan COVID gitu ya. Nah, itu datanya data CT scan seperti ini. Ya, ini yang normal, ini yang COVID. Kalau yang COVID kan dia kelihatan putih-putih ya paru-parunya gitu. Nah, itu yang diklasifikasikan. Kemudian literatur review, saya tambahkan sedikit ya, kadang di literatur review itu enaknya kalau kita literatur reviewnya ada gitu ya, atau kajian teorinya. Nah, itu bisa disitasi oleh orang. Jadi saya sedikit nambahin ya teoritis tentang si CNN-nya di sini misalnya seperti itu. Kemudian ada material dan metode ya. Jadi material dan metode itu ya saya jelasin aja sih apa tentang development-nya. Saya gunakan CNN dan Tensor dengan menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya. Kemudian untuk image processing-nya saya jadikan gambarnya itu
dengan komposisi, training, validasi, dan evaluation ya. Itu dengan setnya menjadi 32 kali 32 dengan derajat keabuan 3 di model itu. Nah, kemudian datasetnya saya kasih tahu ke pembagiannya seperti ini di tabel. Kemudian sedikit saya jelaskan juga tentang CNN. Nah, ini CNN itu seperti apa? Jadi saya tambahkan seperti ini. Kemudian saya jelaskan sedikit rumus-rumusnya. Kemudian ini ada resultnya ya, hasil dari pengolahan citranya. Kemudian setelah itu konklusi dan referensinya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk jurnalnya. Nah, ini jurnalnya sudah terbit di 2020 ya, kalau nggak salah saya. Nah, oke, 2021. Ya, 2021 bulan Februari ya, kalau nggak salah. Nah, jadi seperti itu cara membuat jurnal yang pengolahan citranya. Dan teman-teman boleh ya, nah, kalau ini kan penerapan CNN ya untuk pengolahan citra ya, untuk pengklasifikasian gambar. Nah, kalian boleh melakukan klasifikasi gambar dengan metode lainnya, tidak harus dengan CNN, kalian boleh cari-cari. Terus, karena berempat ya, kalau seandainya berempat berarti tingkat kesulitannya saya naikkan ya. Kalau kemarin saya kan masih membolehkan literatur review ya, literatur review saja. Nah, itu jika berempat, tetap ingin berempat, maka silakan melakukan pengolahan citranya yang ada datasetnya gitu ya. Memang eksperimen ya, tipe jurnal itu eksperimen. Nah, untuk link dataset silakan cari, dan untuk klasifikasi, tidak harus klasifikasi gambar, kalian boleh pilih yang lain ya, kayak yang pernah kita pelajari gitu ya. Di Scholar itu tentang pengolahan citra itu ada banyak juga sih sebetulnya topik-topiknya ya. Pas kalian lakukan praktek mandiri dulu ya, kalau nggak salah saya di sini ya. Nah, ini nih kayak face detection gunakan FNCV gitu, mau apa lagi, apa ya, macam-macam gitu ya. Untuk di pengolahan citra itu boleh kalian lakukan ya, misalnya untuk pengolahan citra image. Nah, ini tekstur ya, misalnya image texturing gitu ya. Kalau ini juga image klasifikasi, tapi ini landscape dan city image ini untuk untuk maps ya biasanya kalau landscape dan city image ini. Nah, terserah sih nanti mau menggunakan apa ya. Terus kemarin image preprocessing misalnya gitu ya. Nah, image preprocessing juga banyak ya, kalian melakukan tentang image processing gitu ya, terus tentang image coloring gitu ya. Nah, kalian boleh cari yang lain-lain ya. Misalnya ini juga banyak ya topik-topik tentang image coloring yang bisa kalian lakukan, setidaknya kalian tuh paham ya apa yang kalian lakukan. Kalau nggak salah saya waktu latihan itu saya bebasin ya, ada 3 tugas ya. Sebentar. Saya lupa sih. Sebelum UTS. Nah, ini ya. Kayak kalian melakukan image segmentation, kemudian image multiple color detection, kemudian deteksi objek dengan menggunakan color. Nah, ini boleh-boleh aja kalau seandainya kalian ingin melakukan riset kecil-kecilan tentang hal tersebut ya, misalnya image warping ya, image stacking. Nah, yang pernah kita pelajari lah, yang kira-kira apa sih yang bisa kalian jadikan jurnal gitu ya. Misalnya untuk ini warping ya, color detection, trackback, contouring. Nah, ini kan juga jarang-jarang tuh orang bahas tentang kontur ya. Nah, itu boleh kalian jadikan jurnalnya ya. Tapi kalian harus cari sendiri. Teorinya mungkin agak lebih dalam lah gitu ya. Nah, memang dalam image processing itu banyak kan dari bahasa Inggris ya, dan jangan takut, bahasa Inggris itu juga mudah untuk saat ini dimengerti dengan menggunakan Google ini ya, Google Translate. Nah, itu sangat memudahkan sekali. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi?
Ya, akhirnya saya bolehkan aja lah kalau seandainya memang berempat, tetapi harus jurnal yang lebih expert ya, yang eksperimen, tidak dengan yang ini lagi, tidak yang ini lagi ya, tidak yang literatur review. Kalau literatur review kan kalian cuma ngumpulin data gitu ya, ngumpulin data dari hasil riset orang yang dikemas dan ditulis secara berurutan dan sistematis. Ya. Kalian tidak perlu melakukan eksperimen. Oke. Nah, saya ada beberapa jurnal ya, yang satunya saya juga mau memberikan, tapi saya tidak ini ya, tidak tidak bisa menampilkannya karena belum terbit. Saya ada lagi 1 atau 2 jurnal yang di bidang image processing juga, nah tapi belum terbit itu, makanya saya nggak bisa nampilin di saat ini. Jadi saya kasih ini aja. Oke, ini juga ada sih. Ini juga jurnalnya Indonesia, tetapi ini ya, tetapi masih belum masih belum internasional, tapi dia nulisnya bahasa Inggris, tapi sebetulnya jurnalnya belum internasional kayak yang tadi. Kalau yang tadi memang udah di IEEE ya, kalau ini udah bagus nih rate-nya ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya begini Bu, mau nanya Bu, berarti ya. Kalau misalkan kelompoknya dirombak lagi, materinya berarti masih dapat yang SLR ya Bu ya? Iya, kalau bertiga boleh SLR, tapi kalau berempat jurnal yang saya coba eksperimen gitu ya, itu lebih lebih mudah. Contohnya saya kan eksperimen. Kalau SLR kalian nanti bacanya lebih banyak gitu. Nggak agak repot sih kalau eksperimen ya. Tadi kan strukturnya udah saya tahu. Coba deh download jurnal saya itu contoh ya. Jelasin sedikit ya tentang ininya, kemudian hasilnya juga saya jalankan di Google Colab aja selesai gitu. Saya tinggal screenshotnya seperti ini terus saya jelaskan, udah jelas gitu. Maksudnya eksperimen itu lebih jelas. Kalau saya pribadi ya, eksperimen itu lebih enak kalau saya. Kalau SLR saya bingung menggabungkannya karena kita harus baca banyak jurnal gitu ya. Nah itu kekurangannya. Nah, saya kemarin pas mata kuliah sebelumnya kan saya memang membawa SLR karena kalian juga di bidang itu mungkin teoritis ya, kuliahnya teoritis, nggak banyak eksperimennya, maka saya bolehkan. Nah, kalau sekarang bertiga berarti kalian saya bolehkan tingkat kalau dari segi ininya kan nggak terlalu inilah gitu ya, nggak ada yang ngoding kan. Kalau yang ini kalian boleh ngoding. Nah, ngoding itu juga kalau teman-teman 2021 tuh udah enak ya, udah lah dapet gitu ya. Nah 2020 kalau 2021 mungkin masih 1-2 kali ya, tapi saya juga percaya ke teman-teman 2021 ya, itu cari-cari sendiri gitu ya. Nah itu lebih banyak lagi gitu ya, di UCI itu banyak, di Kaggle juga banyak, di GitHub orang juga banyak ya. Banyak sekali bahas, tinggal kalian pahami aja, ganti datasetnya ya. Oke. Bisa paham Michael? Nah, paham Bu. Saya kirim. Enggak apa-apa, saya isi ini isi aja, formnya langsung aja Bu, dari isi formnya langsung. Kalau jadi kan nanti dapat itu. Karena memang formnya udah saya buat agar memudahkan sih. Ya kalau seandainya kan minggu ini, berarti untuk tugasnya kan minggu ini sampai tanggal 5 ya, tanggal 29 sampai tanggal 5 itu masih bab introduction dan teori ya. Kemudian untuk minggu depannya ya, itu kalian harus 2 bab lagi ya, itu metodologi dan hasil. Ya kesimpulan itu mah nanti di akhir pasti selesai juga gitu ya. Nih. Nah buat teman-teman yang mungkin nggak ngisi formnya, itu boleh ditentang aja sebagai kehadiran ya, sebagai kehadiran di. Ya kalau seandainya saya masih memberikan materi, saya takut
juga kalian nggak fokus ya, nggak fokus ke proyeknya. Makanya saya selalu berikan waktu ke mahasiswa untuk mengerjakan proyek ya minimal 1 bulan lah gitu ya. Karena membuat proyek juga sudah menunjukkan skill kerjasama sama solve problemnya kalian gitu dan kreativitasnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya rasa udah cukup ya. Nah, jangan lupa ya belajar menggunakan Mendeley, belajar menggunakan Turnitin gitu ya. Sehingga lebih terbiasa, nanti juga mudah kalian melakukan riset dan melakukan penulisan laporan-laporan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Mungkin ini Bu cukup Bu kalau pertanyaan. Ya, oke. Silakan nanti ketua kelompok mengisi ya. Batas waktunya sampai tanggal 5 jika udah selesai saat introduction sama yang teori. Oke. Itu aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.